Oke, dari nama dulu kali ya. Gue atau saya atau aku? Saya. Nama saya gue Diki. Ya. Diki Bang Yul aka Siluman Super. Nah, gue sebelum kecemplung di dunia perfilman ini, membuat film ini, gue adalah seorang graphic designer. Gue kuliah DKV 7 tahun. Dengan 7 tahun itu gue melampaui pendidikan gue sebagai seorang grafis. Akhirnya banyak kesempatan dan banyak ilmu yang gue dapat, termasuk mencari cara untuk bertahan hidup apapun gue lakuin gitu. Kalau gue di kantor itu gue sebagai orang yang harus bisa apa aja. Graphic designer basicnya tetap sama. Gue lebih ke orang yang mungkin gini ya. Gue bisa memberi. Selain gue graphic designer, gue memberi fitur menghibur. Jadi kayak gue nggak harus juga sih gue memberikan fitur gue bisa stand up komedi gitu. Nggak komedi banget sih, gue nggak tahu itu lucu juga atau enggak ya. Cuman gue berani jamin gue paling lucu aja gitu di sini gitu. Nah. Terus sampai akhirnya gue bisa bikin film Ipyul ini. Komedi kok itu Ipyul itu. Ipyul tuh bisa ada karena waktu itu di tahun 2019 sebelum pandemi itu, 1 tahun sebelum pandemi itu kita meeting besar apa yang harus kita lakuin nih di bulan Imlek. Kita menyambut Imlek itu kita mau ngapain waktu itu. Kita rada bingung sampai akhirnya gue ngasih pendapat lah. Gue bilang bikinin ini aja Ipyul gitu, Ipman gitu. Bikinin Ipman, gue jadi Ipmannya deh. Nanti gue sambil ngucapin gongsi pacai gitu. Nah dari situ yang lain tuh mendorong gue untuk kayak coba kali dibikin ceritanya gimana. Dari awalnya yang cuman satu video gitu, satu film ya, durasi 12 sampai 16 menit bikin film itu, sampai akhirnya banyak yang responnya tuh enak gitu. Maksudnya dalam 1 hari aja episode 1 tuh waktu itu bisa sampai ya kurang lebih 4 juta dikurangi 2 juta, dikurangi 3.800.000 lah. Jadi sekitar 200 orang lah dalam 1 hari. Itu kan episode 1. Maksudnya kita juga masih nggak tahu. Gue masih nggak tahu cara bikin film yang benar gini. PET itu sebenarnya tentang kumpulan orang-orang yang basicnya ingin bisa bela diri. Karena mungkin bela dirinya nggak jago, jadi kita lebih memikirkan untuk menyikapi segala permasalahan yang ada gitu. Kayak misalkan ada kan di situ ada 3 murid kan karakternya beda-beda. Nah sikap kita berempat tuh bagaimana diajari oleh si Ipyul ini mengajarkan kayak kalau kamu ketemu yang bodoh, sikap kamu harus bijak kayak gitu. Kalau ketemu yang pemarah, kamu harus mencair kayak gitu. Case-nya tuh sebenarnya yang utamanya tuh 3 murid itu. Ada si Wong Isheng itu diperanin sama Maldi, terus ada Liam Pengin diperanin sama Wicak, ada Cacingan diperanin sama Gicing. Itu mereka karakternya beda-beda. Nah kalau si Wong Isheng ini, si Maldi, dari kakak pertama pertama Liam Pengin, si Wicak. Dia itu tuh karakternya lebih ke ingin lebih dewasa. Karena mereka bertiga tuh bukan beda umur, tapi mereka bertiga itu beda timing masuk ke perguruannya. Diceritakannya seperti itu. Makanya kenapa si Wicak itu disebutnya kakak pertama sama si Maldi dan Gicing, karena dia masuk duluan. Nah dia tuh ingin yang terlihat lebih dewasa gitu, terlihat lebih didengerin, pengennya seperti itu. Nah cuman disandingin dengan kedatangannya Maldi kedua, si Wong Isheng ini. Dia itu yang agak cuek tapi suka bikin marah si Liam Pengin, kakak pertamanya ini. Dia sosok mau mendengarkan si kakak pertama, padahal ketika dia turunin ke adiknya lagi itu udah beda pendapatnya kayak gitu. Dia lebih ngacak, si Wong Isheng itu yang pengacak ininya, plot twist di antara mereka bertiga tuh. Nah untuk si Cacingan ini dia yang bodohnya, bukan bodoh, dia harus dididik sama kakak-kakaknya. Karena dia ini kalau tidak diarahkan dia bakal jalan sendiri, lebih egois bodoh
bodoh gitu, karakternya sepertinya. Kalau Ipilnya sendiri, dia itu yang gue bayangkan, yang gue buat, yang gue karang tuh karakternya dia lebih peduli, sebenarnya peduli sama murid-muridnya, cuman dia tidak membatasi muridnya tuh bakal jadi apa nantinya. Dia itu cuman ngebangun perguruan untuk bela diri dan bersikap, sepertinya itu. Apa contoh kayak gitulah, lebih bersikap. Jadi mau muridnya nanti si Wong Isi yang jadi apa, si Lempengin jadi apa, si Cacingan jadi apa, Ipil tidak peduli. Dia hanya mengajarkan untuk sikap kalian gimana, itu yang diajarkan sama Ipil. Pause ke Thailand ya. Pause itu biasanya begitu. Faktor yang paling berat ya, nggak berat amat sih, cuman ini faktor yang paling mencolok gitu. Faktornya adalah skrip suka berubah ketika syuting. Itu dari saya sendiri. Ketika saya harus, misalnya ada scene ini si Ipil harus begini, nah itu skrip yang saya buat suka saya rubah sendiri, malah saya tambahin. Makanya kadang ketika sebelum syuting itu reading itu kalau buat saya itu tahap pertama. Nah tahap keduanya adalah setelah semua selesai syuting dan editornya Rivo, dia menggabungin semua videonya sampai jadi satu episode. Dari situ saya ambil lagi, saya dengerin tuh kata-katanya apa, si ini apa, diketik ulang. Dari situ baru kan udah jadi tuh skrip barunya, skrip update lah, dan videonya udah jadi. Nah habis itu kita langsung ke tahap dubbing. Nah dubbing ini yang paling dipertahanin di Ipil ini, dubbing itu, karena lucunya tuh masih di situ tuh masih kuat banget si dubbing, karena biasanya film Mandarin kan. Kalau ditanya orang yang berperan di balik semua ini tuh banyak. Gue bisa panggilin saat ini juga, sekarang ini juga. Jumlahnya itu kalian bisa lihat sendiri. Gue bisa panggilin ya, pakai mantra gue nih, 1, 2, 3. Jangan kamera. Ini penonton, pemirsa. Ini yang kalian mau kan? Kalian dan orang-orang di belakang layar. Ini jangan Buti jangan. Apa Tren mau bantu apa? Gigit jaketnya. No. Ini Jaketnya. No. Semua ini. Kuat sekali. Mana tangannya nih? Oh, salah pasang. Terima kasih untuk penghargaannya. Ini si Neng keluar dulu. Karena saya sudah berkostum ini. Ini tandanya saya dikejar waktu. Dikejar untuk apa? Untuk syuting episode 5. Kalian tunggu saja ya. Jangan lupa nih, tertutup Tricky Vision. Kalian follow dan subscribe ya. Komen membantu kami. Jangan lupa share jika emang menurut kalian itu bermanfaat. Terima kasih dari saya nih, Ipil. Dikibarkan lewat ke gue. Tren yuk pulang yuk. Udah closing. Dadah. Terus Hello, welcome to me. I'm Sarukan. I'm from London. I'm watching my Asian friend. Asian friend is called Ipil. Yesterday I'm watching the episode 3 of the Ipil, and I'm so happy to be my family watch it together. My son talk to me is who is Ipil? Ipil is from Indonesia, martial art. As long I'm the son of Sarukan, my son told me to want to watch again about Ipil. Is your talk lah, bisa lah talk lah. You can give us the episode 4. Maybe you all can watch again the 4th episode of Ipil. And one day I can go lah one day. Thank you. Kabut.